hitung dia yang itu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah Teori Informasi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang arithmetic code atau pengkodean aritmatika. Sebelum itu, di sini kami beranggotakan 4 orang dengan anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada Saya Zelpin P. Wisaputra, NPM 22170511132. Lalu berikutnya ada saya, Ferdinand Lauren, dengan NPM 221705105. Kemudian saya Yunia Saputri dengan NPM 2217051106. dan saya Gulam Haris Fauzan dengan NPM 221705144. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada pengertian dari arithmetic coding atau pengkodean aritmetik. Jadi ini adalah salah satu teknik kompresi data yang menggunakan probabilitas untuk menetapkan kode yang lebih pendek pada simbol yang lebih sering muncul dan kode yang lebih panjang pada simbol yang lebih jarang muncul. Hal ini menghasilkan representasi data yang lebih efisien. Jadi pengkodean aritmetik sering digunakan bersama dengan teknik kompresi data lainnya, seperti pengkodean pada Huffman dan juga kompresi LZW. Cara kerja dari arithmetic code itu tadi adalah gambaran dari cara kerja arithmetic code. Lebih jelasnya untuk langkah pertama dalam pengkodean aritmetik adalah membagi data menjadi simbol. Jadi simbol ini bisa berupa 1 byte, bisa sekelompok byte, atau bisa bahkan seluruh file. Lalu untuk langkah yang selanjutnya adalah menetapkan probabilitas pada setiap simbol. Probabilitas suatu simbol adalah jumlah kemunculannya dalam data dibagi dengan jumlah total simbol. Probabilitas kemudian digunakan untuk membuat rentang nilai untuk setiap simbol. Rentang nilai untuk setiap simbol adalah interval kontinu antara 0 dan ukuran rentang nilai untuk suatu simbol berbanding lurus dengan probabilitasnya. Terus data kemudian dikodekan dengan membagi rentang nilai untuk setiap simbol menjadi sub rentang yang semakin kecil, sehingga tingkat kompresi yang diinginkan tercapai. Lalu data yang di-encodekan kemudian disimpan atau dikirim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu Zelpin. Baiklah, terima kasih Gulam. Selanjutnya itu ada kelebihan dari arithmetic code. Jadi arithmetic code atau pengkodean aritmetik ini kelebihannya itu dia teknik kompresi datanya yang sangat efisien. Kode ini tuh dapat mencapai rasio kompresi yang lebih tinggi daripada teknik kompresi data lainnya, seperti pengkodean Huffman dan kompresi LZW. Hal ini karena pengkodean aritmetik tidak memiliki overhead yang sama dengan teknik lainnya. Pengkodean aritmetik ini dapat digunakan untuk mengkompresi berbagai macam data termasuk teks, gambar, dan audio. Hal ini karena pengkodean aritmetik didasarkan pada prinsip probabilitas dan teori informasi yang sangat umum. Baik, selanjutnya, next. Oke, selanjutnya itu ada pengaplikasian arithmetic coding. Yang pertama itu kompresi file. Jadi kompresi file ini itu gunanya itu untuk mengurangi ukuran file dengan mengeksploitasi probabilitas karakter atau simbol dalam data. Jadi prosesnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu data yang akan dikompresi diubah menjadi representasi probabilitas. Jadi intervalnya itu 0 dan 1 dibagi sesuai dengan probabilitas masing-masing simbol.
Terus selanjutnya itu setiap simbol dalam data mempersempit interval yang mewakili urutan simbol. Dan hasil akhirnya itu adalah sebuah bilangan real yang melambangkan seluruh urutan data. Untuk dekompresi, bilangan ini diterjemahkan kembali ke urutan simbol aslinya menggunakan probabilitas yang sama. Selanjutnya itu penyimpanan data. Jadi di arti coding ini, penyimpanan data itu digunakan untuk penyimpanan data yang efisien, terutama dalam sistem yang membutuhkan kompresi lossless atau tanpa kehilangan data. Jadi data yang dikodekan dengan metode ini dia itu lebih kecil dan oleh karena itu membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih sedikit. Jadi sangat berguna untuk basis data yang besar, arsip digital, dan juga sistem penyimpanan yang memprioritaskan efisiensi ruang. Selanjutnya itu transmisi data. Gunanya transmisi data ini dia membantu mengurangi jumlah bit yang diperlukan untuk mengirim data. Langkah-langkahnya itu pertama itu dia mengurangi bandwidth yang diperlukan untuk mentransfer data sehingga meningkatkan kecepatan transmisi. Teknik transmisi data ini juga sering digunakan dalam protokol komunikasi yang mengutamakan efisiensi, seperti protokol komunikasi satelit atau jaringan yang memiliki batasan bandwidth. Yang terakhir itu ada kompresi gambar, video, dan audio. Di kompresi gambar itu digunakan dalam format kompresi seperti contohnya itu JPEG. JPEG ini menggunakan pengkodaan aritmetika untuk mengkodekan blok-blok data gambar setelah transformasi dan kuantisasi. Juga memungkinkan gambar disimpan dalam format yang lebih kecil tanpa mengurangi kualitas secara signifikan, terutama dalam format JPEG LS yang merupakan variasi lossless. Terus kompresi video itu kompresi video itu diterapkan dalam standar kompresi seperti H264 dan H265. Teknik ini membantu mengurangi ukuran video dengan mengkompresi frame secara efisien berdasarkan prediksi dan transformasi yang dilakukan pada frame. Dan juga membantu menjaga kualitas video sementara mengurangi jumlah data yang diperlukan untuk penyimpanan dan transmisi. Terakhir itu ada kompresi audio, digunakan dalam format kompresi audio seperti MPEG 4 dan AAC atau Advanced Audio Coding. Ini dia itu mengkompresi data audio dengan mengkodekan simbol-simbol audio berdasarkan probabilitasnya. Dengan demikian, file audio dapat diperkecil ukurannya tanpa mengorbankan kualitas suara secara signifikan dan memungkinkan lebih banyak lagu disimpan dalam ruang yang sama dan meningkatkan efisien streaming. Jadi kesimpulannya itu secara keseluruhan pengkodaan aritmetika ini adalah teknik yang sangat efisien untuk berbagai aplikasi kompresi data. Penggunaannya itu di berbagai bidang menunjukkan fleksibilitas dan efektivitasnya dalam mengurangi ukuran data, meningkatkan efisiensi penyimpanan dan mempercepat transmisi. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Yunia. Dari Yunia. Oke, baik. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan dari langkah-langkah proses aritmetika code, kemudian penggunaannya. Nah, di kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari arithmetic coding sendiri. Nah, di sini ada soal di mana andaikan kata telematika akan di-encode, bagaimana perhitungan encodernya? Oke, yang pertama kita buat setiap karakter tuh dari huruf Z awal, yang pertama kan A, kemudian karakter kedua itu E, kemudian kita urutkan ke terakhir. Misal probabilitas dari karakter A itu 2/10, karakter E itu juga 2/10, karakter I 1/10, karakter K itu 1/10, karakter L 1/10, karakter N 1/10, dan juga T itu 2/10. Next. Nah, untuk yang pertama, yang kita lakukan adalah kita cari range dari masing-masing setiap karakter.
Di sini, untuk range untuk karakter A sendiri itu dimulai dari 0,0 sampai 0,20 karena, probabilitas dari karakter A sendiri itu adalah 2/10. Ketika kita ubah jadi pecahan desimal, maka 0,20. Kemudian untuk karakter E, dia juga punya probabilitas 2/10, maka range-nya itu dimulai dari 0,20 dari height si karakter A, kemudian kita tambah desimal dari 2/10 itu 0,20. Maka di sini range-nya itu jadi 0,20 sampai 0,40. Kemudian untuk karakter I, dia juga mempunyai probabilitas tuh 1/10. Di mana kita mulai range-nya itu dari 0,40, kemudian kita sampai kita tambah 1/10 kan 0,1, 0,10. Nah, dari 0,40 kita tambah 0,10, maka range-nya itu jadi height-nya itu 0,50. Untuk karakter K, dia mempunyai probabilitas 1/10, maka tinggal kita tambah dari 0,50 ditambah 0,10 jadi 0,60. Untuk L juga sama, dia mempunyai probabilitas 1/10, maka dari 0,60 sampai 0,70. Untuk M, itu kita punya probabilitas juga 1/10, maka kita tambah dari 0,70 sampai 0,80. Dan yang terakhir untuk karakter T, dia mempunyai probabilitas 2/10, maka range-nya itu dimulai dari 0,80 sampai kita tambah 0,20, maka 0,80 sampai 1. Nah, untuk proses encoding, kita memakai algoritma berikut, di mana kita ngeset untuk law awalnya itu 0, kemudian kita set height-nya itu 1,0. Di sini ada sebuah kondisi di mana simbol input itu masih ada, maka kita mengambil simbol input tersebut, kemudian untuk CR, kita gunakan rumus height dikurang low, kemudian untuk height, kita menggunakan rumus low plus CR dikali height rank dari si simbol. Kemudian untuk rumus low, kita gunakan rumus low plus CR dikali low range dari simbol. Kemudian proses berakhir, maka output yang akan keluar dari proses encoding adalah low. Next. Nah, untuk proses encodingnya seperti berikut. Jadi kan kita punya kata namanya telematika. Nah, huruf pertama itu yang kita ambil adalah huruf T. Nilai CR dari T, CR tadi kan rumusnya height dikurang low. Sedangkan kita punya height dari T itu kita setnya mulai dari 0, height-nya itu 1. Maka kita punya CR-nya itu 1,0. Kemudian untuk high rank dan low range, kita ambil dari tabel range yang awal tadi. Untuk karakter T, kita punya range-nya itu 0,80 sampai 1,00. Maka kita dapatkan untuk height-nya kan kita tadi pakai rumus low ditambah CR dikali height range dari si simbol. Nah, di sini kita punya low-nya itu 0, kemudian ditambah CR-nya itu 1, dikali 1,00, maka hasilnya tetap 1,00. Kemudian untuk low, kita menggunakan rumus low ditambah CR dikali low dari range simbolnya. Tadi kita punya CR-nya itu 1, kemudian low range-nya itu 0,80. Jadi tinggal 1 dikali 0,80, hasilnya tetap 0,80. Nah, di sini kita dapat untuk simbol T-nya, low-nya itu 0,8, height-nya itu 1,0, dan juga CR-nya itu 0,2. Nah, CR 0,2 ini kita dapatkan dari hasil height dikurang dengan low. 1,00 dikurang jadi dikurang 0,80. Kemudian lanjut ke karakter E. Nah, di sini
tadi udah saya jelaskan mengenai CR-nya kita ambil dari satu hasil dari high dan juga low dari karakter T dikurangkan. Di sini hasilnya 0,2. Kemudian untuk high range-nya untuk dan juga low range-nya untuk karakter E itu 0,20 sampai 0,40. Kemudian didapatkan nilai. Nah, untuk high tadi kan rumusnya low ditambah CR dikali high range dari simbol. Kita dapat high-nya itu dari perhitungan di karakter T, high-nya itu low, kita dapat low dari perhitungan karakter T itu 0,80. Kemudian ditambah hasil CR-nya itu 0,2 dikali high range itu 0,40. Maka dari 0,2 dikali 0,4 itu hasilnya 0,8. Kemudian kita tambah ke 0,80. Maka hasilnya itu 0,88. Untuk low-nya dari karakter E menggunakan rumus low ditambah CR dikali dengan low range. Low-nya tadi kita dapat 0,80, kemudian CR-nya itu 0,2 dan juga low range dari karakter E itu 0,20. Maka tinggal aja kita 0,2 dikali 0,2 kan hasilnya 0,4. Kemudian kita tambahin ke 0,80 jadi 0,84. Maka untuk karakter E kita dapat low-nya itu 0,84, high-nya itu 0,88 dan juga CR-nya itu 0,04. Begitupun seterusnya untuk karakter L kita gunakan rumus yang sama. Maka dari proses encoding ini kita dapatkan hasil akhir dari low-nya itu di karakter A-nya itu 0,86537424. Untuk proses encoding cukup sekian. Maka lanjut ke proses selanjutnya itu ada perhitungan di decoding. Akan dijelaskan oleh rekan saya, Ferdinand Laurent. Oke, sebelumnya terima kasih Yonia. Jadi di sini adalah proses decoding. Dapat kita lihat rumusnya adalah sebagai berikut. Yaitu ambil encode simbol atau ES. Lalu kita cari range dari simbol yang melingkupi ES. Kita cetak simbolnya. Lalu kita mencari CR-nya dengan cara high range dikurang dengan low range. Lalu kita mencari ES-nya lagi dengan cara ES yang sebelumnya dikurangi dengan low range yang ada. Lalu untuk mengfinalisasinya, ES dibagi dengan CR. Lalu untuk di sini ES yang kita gunakan adalah 0,86537424. Didapatkan range simbol yang melingkupi ES adalah simbol karakter T dengan low range 0,8, high range 1,0, CR 1,0 dikurang 0,8 yang hasilnya adalah 0,2, lalu ES 0,86537424 dikurang low range-nya yaitu 1,0 akan menghasilkan 0,0653744. Lalu kita akan memfinalisasi ES-nya dengan cara hasil ES sebelumnya 0,0653744 dibagi dengan CR yaitu 0,2 yang akan menghasilkan 0,3268712. Oke, jadi di sini adalah tabel dari perhitungan decoding tersebut. Dapat kita lihat di sini adalah ES kedua adalah 0,3268712. Lalu jika kita mencoba mencari ES selanjutnya, kita tinggal menggunakan rumus yang sama. Contohnya di sini, kita mencari CR-nya dahulu, yaitu high dikurang low range sama dengan 0,2. Lalu 0,3268712 dikurang dengan low range ya, 0,2. Akan menghasilkan 0,1268712. Lalu untuk memfinalisasinya, ES atau 0,1268712 dibagi dengan CR, yaitu 0,2. Akan menghasilkan
0,63436. Dan begitu juga untuk selanjutnya. Mau itu untuk 0,34356, 0,7178, 0,178, 0,89, 0,45, 0,5, ataupun 0. Ataupun dengan variabelnya dengan masing-masing T, E, L, E, M, A, T, I, K, A. Oke, mungkin untuk proses decoding cukup sekian dari saya. Lalu berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari kami adalah pengkodean aritmatik adalah alat yang berharga untuk kompresi data. Ini dapat digunakan untuk menghemat ruang pada perangkat penyimpanan, mengurangi jumlah data yang perlu dikirimkan, dan meningkatkan kualitas gambar dan video. Jika Anda mencari teknik kompresi data yang efisien, serbaguna, dan canggih, maka pengkodean aritmetik adalah pilihan yang paling tepat. Oke, itu mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.